Baik, kita lanjutkan untuk CRUD-nya. Sedikit kita ubah. Kita pindahkan peraturan untuk validation rule-nya. Permit empty dan segala macamnya ini kita pindahkan ke tempat yang sudah disiapkan, yaitu di model. Kita dekatkan saja model dengan controllernya. Ada pada bagian validation rule. Nah, disinilah kita kerjakan. Enter saja. Nah, kita kerjakan di sini. Ini kita kerjakan. Oke. Untuk aturan dari validation rule. Kemudian validation message-nya. Kita lihat di sini adakah validation message-nya? Oke, tidak ada. Berarti validation message-nya juga kita atur. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada. Mulai dari yang dibutuhkan. NIM itu apa, bahasanya kayak gimana, kita sesuaikan saja. Gendernya juga sama demikian. Oke. Birthplace, birth date, harus sesuai aturan. Email, untuk required-nya wajib isi valid emailnya. Ini tidak kita isi juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk message dalam bahasa Indonesia yang bisa kita munculkan. Sampai dengan font. Nah, satu lagi kalau mau address kan permit empty artinya boleh dikosongkan, jadi memang tidak akan ada tracknya, tidak ada trapnya, tidak ada jebakannya. Jadi nggak perlu ada validation message-nya. Selesai untuk urusan validation. Kita kembali ke controllernya. Berarti di sini boleh kita hilangkan set rule-nya. Kita hanya buat untuk di bagian new-nya dulu, kita sesuaikan. New kita langsung saja. Jadi nggak perlu ada data di bagian sini karena validation-nya kita tidak ambil dari sini. Kecuali nanti kita butuh title gitu segala macam bisa kita masukkan sebenarnya. Oke, kita buat gini dulu aja. Oke, kemudian kita atur nih, kita nggak perlukan. Belum kita perlukan. Berikutnya, untuk create. Kita juga nggak perlu pakai validation-nya. Oke. Oke, ini yang kita sesuaikan. Kalau dia ada error, kita munculkan terlebih dahulu biar ketahuan errornya di mana. Oke. Kita cek dulu di bagian new-nya apakah ada yang perlu kita ubah. Oh, ini kita sesuaikan dikit ya untuk form control-nya. Ada session, errornya, ada biar error itu muncul. Oke. Kita cek sekali lagi di bagian validation-nya. Oke. Kita refresh dahulu. Name, gender, tempat lahir. Oke, kita tes error saja. Oke, ini sudah manggil ya. Sudah berhasil, artinya dia sudah langsung jalan. Kita coba tes langsung prakteknya. Karena tadi saya tidak langsung save, tapi didedek dulu. Biar ketahuan errornya di mana. Oke, ini kita matikan. Kita langsung siapkan untuk muncul. Nah, if student insert data simpan. Oke. Nah, ini ya bagian simpannya kita mau masukkan. Baru kita redirect.
Hanya tinggal bagian ininya saja. Kita lanjut perbaikannya pada pertama kita perbaiki dulu di student controller, kita tambahkan ini. Jadi langsung kita jalankan. Untuk modelnya kita tambahkan sedikit valid date yang diizinkan itu, formatnya adalah YMD. Setelah itu bagian new-nya kita sesuaikan ulang. Bagian new-nya untuk data siswa. Nah, ini ya. Oke, data siswa. Kembali tuh ya, sudah ya data siswa. Ini buat kembalinya. Call 2. Pada bagian home, ini harus kita perhatikan. Bagian form, student, metode yang kita pakai adalah post. CRSF field-nya kita jalankan. Oke, sudah ada. Setelah itu untuk bagian NIM, mungkin biar mudah kita ngebacanya, kita pisah dulu ya. Oke, error. Ketika terjadi error, bagian NIM, kita buat is invalid, NIM-nya NIM. Kita isinya, value-nya adalah old NIM. Dan dia wajib isi, maka kita tulis required. Kelasnya invalid feedback session. Nah, ini kita nggak pakai validation get error lagi karena ini bukan lewat controller lagi. Kita pakainya penggunaannya adalah kita pakai lewat model, maka kita harus gunakan session. Pakai session yang diambil dari error NIM. Seperti ini. Begitu juga untuk yang lain, kita tinggal kerjakan saja. Error NIM. Lanjut untuk error berikutnya di bagian gender. Nah, gender kita perbaiki sedikit ya untuk jenis kelamin. Error gender, formnya kita tetap gunakan di bagian selectnya error gender. Oke, kita selesaikan dulu select gender. Ini untuk pemilihan jenis kelamin, defaultnya saja kita buat default laki-laki dan perempuan saja langsung. Di bagian sini kita hapus saja, jadi nggak perlu pilihan, jadi biar lebih sedikit ngekliknya. Kemudian kita pastikan juga kalau dia sudah ngisi terus error, tidak hilang pilihannya. Kita buat PHP echo, oke. Old, hapus sedikit ya, old gendernya. Oke, L untuk laki-laki. Maka pilihnya selected. Seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk perempuan. Sesuaikan isiannya. Oke, selesai. Baru kita lanjut untuk baris 44. Tab saja langsung, biar langsung berubah. 51 juga sama, kita tab saja langsung. Oke, ini 51 birth date-nya. Lanjut untuk error emailnya, ini di 58. Ada berikutnya di 65 untuk nomor telepon. Berikutnya untuk address alias alamat. Kita ganti bahasanya juga alamat. Nomor HP. Oke, simpan. Oke. Kalau mau ditambahkan, saya suka kadang-kadang tambahkan untuk reset ya. Ini reset field. Dan kelasnya button secondary. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke, jadi ada reset.
Oke, ada. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kiri kanannya. Oke, kita coba dahulu isi. Oh, by default sudah kepilih. Oke, misal salah dulu. Oke, sudah ya, sudah muncul. Ini juga sudah muncul. Kita ganti angkanya. Email. Jadi karena sekarang ketahuan ya, yang salah dia langsung kasih ketahuan. Nah, errornya muncul. Oke, kita simpan. Oke, sudah berhasil. Jadi dari awal kita sudah berhasil. Kenapa balik ke situ lagi? Karena error. Cuma errornya tadi tidak memunculkan pesan. Nah, itu yang menyebabkan nggak jalan. Makanya saya sesuaikan ulang saja. Saya lebih senang memang di secara patternnya, aturannya dia diletakkan di sini. Sudah disiapkan pula untuk validation itu. Di protected validation rule dan validation message. Jadi saya pindahkan kemari saja. Tapi kalau pertanyaan bisa nggak sih di student controller? Jawabannya tetap bisa. Oke, kita lanjut. Setelah tambah siswa selesai, ini selesai, kita buat untuk aksinya, yaitu edit dan delete. Edit dan delete ini kita ganti saja, edit sama hapus, terus ini lebarnya kita tambahin dikit, atau kita buat full saja. Ini kita ganti di bagian main, kontainernya kita buat fluid, kontainer fluid, biar muat, jadi enggak kosong. Oke, jadi biar ujung ke ujungnya kepake. Ini di akhir kita buat ke kanan kali ya. Indeks. Oke, bagian tambah siswa ini sudah call-nya. Kita buat ke kanan itu apa ya? N ya. Text N. Oke. Oke, sudah ya. Text N. Edit delete-nya kita cek ulang di bagian sini ya. Edit delete. Nah, kita ganti saja hapus. Oke, kita kerjakan dahulu. Misal kita mau mengerjakan edit, maka ketika kita klik edit, dia akan masuk seperti ini ya. Satu, edit. Oke, berarti kita akan buat. Sama kita boleh masuk di sini. Kita buat edit. Kita copy paste saja dari new. Kita rename edit.php. Oke, kita sesuaikan. Data siswa ini kita ganti jadi edit. Data siswa ini kita biarkan saja kembali. Kita bilang nulisnya harus di ujung. Text N. N. Oke, di indeks tadi kita sudah buat text N. Ya, text N. Kita buat juga di new dan di edit. Oke, sudah. Edit data siswa. Ini kita ganti, kita sesuaikan karena bukan hanya sekedar students, tapi kita butuh ada edit kalau ini. Kita tambahkan pada bagian student ini dengan ID-nya. Kita letakkan students. Oke. Garis miring. Oke, kita kasih concatenate atau tanda hubung variabel student ID. Oke, seperti ini cukup. Oke, kita buat seperti ini. Berikutnya kita tambahkan untuk value put-nya sini. Ya. NIM sudah kita buat padahal ya. Oke. Karena kita sudah buat, kita hanya ambil yang put-nya saja. Oke, yang NIM-nya
Ini sudah diperbaiki. Yang ini, oke. Berarti yang NIM ini boleh kita buang. Kita buat sama. Yang nama juga sama ya. Kita sebenarnya hanya menambahkan is invalid di bagian old NIM-nya. Sini nih. Kita kasih koma, pilihan lain yaitu nilai defaultnya adalah yang sudah ada isinya atau student NIM. Itu saja. Jadi ada tambahan lah istilahnya gitu. Boleh kita kosongkan. Feedbacknya sama, errornya juga sama. Begitu juga untuk yang ini. Kita setuju saja. Gendernya nilainya diambil dari yang ada. Tab langsung. Oke, begitu juga dengan yang ini. Perubahannya hanya sedikit. Oke, saya tekan tab saja ini. Oh iya, saya pakai Codemium ya. Ini yang saya pakai Codemium dengan akun Winshop yang saya pakai. Otomatisnya. Kalau kita mau permudah ya nggak ada masalah. Tapi yang penting kita paham langkahnya. Karena tetap kita yang ngerjain kayak gitu. Oke, bahasanya saya ganti dengan update. Oke, selesai di bagian sini. Saya lanjut. Kita coba lanjut di bagian controllernya. Selesai. Ini boleh kita buang karena sudah selesai. Kalau dibiarkan juga nggak apa-apa ya. Oke, ini kita buang saja. Kita lanjut untuk editnya. Public function edit ini yang kita ambil. Ini Winshop yang ngatur. Update juga sama. Kita ambil kayak gini. Dia ambil. Oke, kita selesaikan hingga address. Jangan lupa kita buat update-nya berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil, kasih tulisan update. Kalau gagal, kasih tahu error. Kita coba tes hasilnya. Ini dia yang tadi saya ganti. John Doe saja misalnya gitu. Ganti tahun lahirnya. Jadi tanggalnya saja saya ganti. Tanggal 2 bulan 3. Oke. Yang jalan example 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Langsung update. Oke, NIM sudah digunakan oleh mahasiswa lain, berarti ini salah. Mestinya ini nggak perlu nggak boleh beda gitu. Memang NIM-nya tetap sama, karena kan fungsinya buat ngupdate. Berarti ini harus kita sesuaikan. Kita perbaiki aturan yang dibuat di dalam validation rule di student model student model. Ini kita tambahkan dengan ID. Kita harus cek ID-nya. Oke, karena ID kita sebut di sini, maka di sini pun si ID harus kita sebutin ya. Kita nggak bisa kosongin. Oke. Nah, kita buat saja permit empty atau kita tambahkan juga boleh. Is natural no zero. Wah, ini nggak perlu sih sebenarnya, tapi jadi wajib karena ini diajak dari sini. Oke, ini sudah, kita refresh dahulu saja. Kita awali lagi. Malah nggak boleh diganti ya mestinya, karena nggak NIM-nya boleh-boleh saja sih. Kalau di kita ini boleh diganti karena kita tidak jadikan sebagai primary key. Primary key-nya itu ID. Oke, John Doe saja. Oke, kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita klik update. Oke, NIM sudah digunakan oleh mahasiswa lain. Berarti di bagian ID-nya yang belum sesuai. Ini sudah, ID-nya juga sudah, student ID dengan ID-nya sudah. Names, ID, ID, oke. Kita kembalikan dahulu posisinya, kita refresh, oke. Kita edit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke.
Ternyata ada yang kelupaan di bagian controller karena nambah ID, berarti di sini pun harus kita tambahkan untuk ID. Ini yang harus kita lempar. Kita refresh ulang. Oke, kita tambahkan ini saja. Oke, sudah berubah dengan John Doe. Oke, ini ya. Kita boleh John Smith saja. Oke, tes. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah berhasil. Baru terakhir kita masuk ke bagian hapus. Untuk hapus kerjaannya cukup kita kerjakan di controller saja. Jadi kita tinggal masuk ke bagian akhir di sini, bagian controller. Delete karena nggak macem-macem, kita cukup mudah bagian hapus ini. Jadi kita tinggal pastikan ketika menghapus itu nggak langsung hilang, tapi nanya dulu, permisi dulu. Oke, seperti ini. Nggak jadi, nggak hilang. Ketika kita hapus, oke hilang. Satu lagi, oke hilang. Ini sudah cukup. Demikian untuk materi CRUD kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diikuti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.